Untuk teman-teman desa, kita mencoba belajar bagaimana cara merubah profil Desakti dari tiap desa. Seperti biasa, silakan masuk di halamannya Desakti, kemudian login dan masukkan usernya masing-masing ya. Kemudian setelah masuk di dashboard utama admin, silakan teman-teman desa langsung fokus di bagian sebelah kiri, ada identitas desa. Nah, ini silakan dimasukkan. Di sini saya kasih contoh nama websitenya, misalnya sijenggung.banjarnegara.desa.id. Media sosialnya di sini tinggal di copy linknya, kemudian di komah dulu, misalnya dari Instagramnya apa, YouTube-nya apa, kemudian di komah lagi dan seterusnya. Dan status desanya misalnya mandiri, luas wilayahnya, kemudian alamat kantor desanya yang lengkap, badan usahanya BUMDes ya, kemudian jumlah APBDes, jumlah dana desa maupun jumlah penduduk desa. Jumlah APBDes ini adalah APBDes tahun 2025 maupun yang dana desanya. Nah, kalau sudah selesai dimasukkan semua datanya, silahkan disimpan di bagian sini. Nah, maka akan muncul seperti biasa, kodenya berhasil, profil desa berhasil diperbarui, tinggal di OK saja, maka sudah selesai, data akan terkirim ke adminnya inspektorat. Itu terkait dengan pengisian di bagian identitas desa. Kemudian kalau sudah selesai di bagian ini, silahkan klik kembali di bagian akun perangkat. Di bawahnya klik akun perangkat. Nah, ini nanti teman-teman fokus di bagian template surat. Nah, ini template surat penunjukan. Ini silahkan diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Dan ini diunduh dulu dengan cara di sini ada file unduh ya, download ya. Nah, Microsoft Word misalnya seperti itu, di download. Nah, baru kalau sudah muncul di sini sudah ke download, nanti dirubah semua datanya. Diisi ini nama pegawainya siapa yang bertanggung jawab untuk menjadi operator atau admin utama dari Desakti. Kalau sudah selesai ditandatangani, di-scan, kemudian balik lagi ke menu ini, menu akun perangkat, kemudian dimasukkan di sini di choose file, kemudian yang tadi itu dimasukkan formulir misalnya open. Nah, kemudian username-nya si yang tertera di situ nanti dimasukkan, misalnya saya contoh S misalnya, kemudian passwordnya apa. Nah, ini nama pemiliknya misalnya tes juga. Nah, ini hanya contoh saja, nanti diganti dengan nama perangkat yang bertanggung jawab untuk menjadi admin. Setelah itu tinggal tambah data. Nah, maka berhasil dan akan muncul di sebelah sini. Nah, ini sudah selesai. Di sini ada berkasnya ya, bisa dilihat misalnya. Nah, ini di download juga bisa. Nah, ini menjadi akun dari admin. Nah, seperti itulah. Kemudian kalau untuk teman-teman desa yang lain, untuk teman-teman perangkat itu bisa dibuatkan usernya semua. Contoh misalnya kasih kesejahteraan misalnya, nah, kemudian passwordnya apa, kemudian nama pemiliknya misalnya Supriyanto. Nah, kemudian langsung ditambah data saja, karena untuk template surat penunjukan ini hanya satu orang yang menjadi admin di situlah. Kemudian kalau yang untuk teman-teman perangkat yang lain tinggal masukkan kemudian ditambah data. Nah, ini berhasil, kemudian akan masuk di sini Supriyanto. Nah, ini berkasnya kosong karena dia hanya akun perangkat seperti itu. Karena nanti ada pembeda antara akun perangkat dan admin. Jadi kalau akun perangkat itu hanya bisa melihat datanya tapi nggak bisa ngupload misalnya seperti itu. Itu terkait dengan pengisian dari akun dan identitas perangkat di Desakti. Dan apabila terjadi kesalahan, lupa dan sebagainya, silakan bisa dihapus saja akunnya misalnya. Nah, seperti ini dihapus semua karena lupa password dan sebagainya misalnya. Maka saran dari saya, sebelum membuat user dan password silahkan ditulis dulu di notepad misalnya, kemudian itu di copy ke sini biar tidak terjadi kelupaan user dan password misalnya kayak gitu. Jadi itu cara merubah
atau mengisi identitas desa dan akun dari desa masing-masing atau dari akun perangkat desa. Seperti itu teman-teman semuanya, nanti bisa koordinasi atau konsultasi langsung terkait dengan beberapa hal tadi.